Salam, Horas, Bapak, Ibu, warga Jemaat AKBP Keramat Jati, dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. AKBP Keramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Berkat rahmat Tuhan, didapat harga 13 miliar rupiah, belum termasuk pajak. Termin pertama atau DP dan termin kedua sudah dibayar sebesar 10 miliar rupiah. Termin ketiga, pelunasan akan dibayar di bulan Maret 2026. Tujuan membeli lahan adalah 1. Penambahan ruang kelas sekolah minggu. 2. Membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. 3. Akses masuk keluar kompleks gereja menjadi 2 lajur. 4. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah mendapat pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat HKBP Keramat Jati dan pihak luar. Pelunasan pembelian tanah bulan Maret 2026 sebesar 3 miliar rupiah dan pengembalian pinjaman bersumber dari sumbangan per meter persegi warga jemaat HKBP Keramat Jati dan pihak lain melalui proposal. Pengembalian pinjaman secara bertahap akan dimulai bulan April 2026. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda dan siapapun yang tergerak berkorban dalam iman untuk menyumbang agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Keramat Jati. Tuhan memberkati. Horas. Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini diangkat dari Injil Matius pasal 7 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian firman Tuhan. Pondasi yang kuat. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bagaimanakah pondasi iman kita? Apakah sudah kuat? Menara miring Pisa di Italia adalah salah satu bangunan terkenal di dunia. Tetapi bukan karena kehebatannya, melainkan karena kelemahannya. Menara ini mulai miring karena pondasi yang dibangun di atas tanah yang lunak dan tidak stabil. Akibatnya bangunan itu terus mengalami kemiringan selama berabad-abad dan harus diperbaiki berkali-kali agar tidak roboh. Sebaliknya, gedung pencakar langit modern seperti Burj Khalifa di Dubai berdiri kokoh karena memiliki pondasi yang dalam dan kuat. Gedung ini mampu menahan angin kencang, gempa bumi, bahkan perubahan cuaca ekstrim.
Pondasi kedua bangunan ini sangat menentukan pertahanan bangunan tersebut. Hidup kita juga seperti bangunan. Jika kita membangun hidup di atas dasar yang rapuh, seperti keinginan duniawi, kekayaan, atau kebanggaan diri hidup kita, akan mudah goyah saat badai datang. Tetapi jika kita membangun hidup di atas firman Tuhan, kita akan tetap kuat meskipun menghadapi berbagai tantangan. Begitu pula dengan kehidupan yang tidak berlandaskan firman Tuhan. Ketika masalah datang, iman yang lemah akan mudah goyah. Iman yang sejati bukan hanya soal mendengar, tetapi juga melakukan. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman. Yesus ingin kita membangun hidup di atas dasar atau fondasi yang benar. Ketaatan kepada firman-Nya. Orang yang taat akan memiliki ketahanan iman. Tidak mudah menyerah saat menghadapi pencobaan. Mari berpondasi yang kuat di dalam Tuhan. Dan Ia terus mengakar, menguatkan bangunan iman kita. Amin, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa di surga di pagi yang indah ini, di mana kami merasakan kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kami dari malam yang gelap hingga pagi hari ini. Dan firman-Mu menyapa kami di hari ini, supaya iman kami semakin teguh. Kuatkanlah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dan kami akan kokoh menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah dunia ini. Dan pada hari ini juga Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Bagi yang sakit berikan kesembuhan, dan bagi yang bergumul berikan kekuatan, sehingga kami menjadi pemenang di setiap perkara yang kami hadapi di dalam hidup ini. Dalam satu hari ini juga Tuhan, kiranya Tuhan beserta kami juga saudara kami dimanapun mereka berada. Dan hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Firman Tuhanlah yang menguatkan kita setiap menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.